Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan cerita khayal yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Nah, di dalam cerita fiksi tentunya ada tokoh-tokoh yang mendukungnya. Nah, berdasarkan fungsinya, tokoh dalam cerita fiksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Nah, tokoh protagonis ini biasanya memiliki sifat terpuji, sedangkan tokoh antagonis ini memiliki sifat yang tidak terpuji. Untuk lebih jelasnya, sebelumnya kita simak cerita berikut ini ya. Dahulu kala di kota Persia, seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Suatu hari datanglah seorang laki-laki mendekati Aladin yang sedang bermain. Kemudian laki-laki itu mengakui Aladin sebagai keponakannya. Laki-laki itu mengajak Aladin pergi keluar kota dengan seizin ibu Aladin untuk membantunya. Jalan yang ditempuh sangat jauh. Aladin mengeluh kecapaian kepada pamannya, tetapi ia malah dibentak dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Aladin akhirnya sadar bahwa laki-laki itu bukan pamannya, melainkan seorang penyihir. Laki-laki penyihir itu kemudian menyalakan api dengan kayu bakar dan mulai mengucap mantra. Krak! Tiba-tiba tanah menjadi berlubang seperti gua. Dalam lubang gua itu terdapat tangga sampai ke dasarnya. Ayo turun, ambilkan aku lampu antik di dasar gua itu, seru si penyihir. Tidak, aku takut turun ke sana, jawab Aladin. Penyihir itu kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Aladin. Ini adalah cincin ajaib. Cincin ini akan melindungimu, kata si penyihir. Akhirnya Aladin menuruni tangga itu dengan perasaan takut. Setelah sampai di dasar, ia menemukan pohon-pohon berbuah permata. Aladin mengambil buah permata dan lampu yang ada di bawah itu. Kemudian ia segera menaiki tangga kembali. Tetapi pintu lubang sudah tertutup sebagian. Cepat berikan lampunya, seru penyihir. Tidak, lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar, jawab Aladin. Setelah berdebat, si penyihir menjadi tidak sabar dan akhirnya pintu lubang ditutup oleh si penyihir, lalu meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih dan duduk termenung. Aku lapar.
Aku ingin bertemu ibu. Tolong aku. Ucap Aladin. Aladin merapatkan kedua tangannya dan mengusap lampu yang ada di tangannya. Tiba-tiba sekelilingnya menjadi merah dan asap membumbung. Bersama dengan itu muncul seorang raksasa. Aladin sangat ketakutan. Maafkan saya karena telah mengagetkan Tuan. Saya adalah jin lampu, kata jin itu. Oh, kalau begitu bawalah aku pulang ke rumah. Baiklah Tuan, naiklah ke punggungku. Kita akan segera pergi dari sini. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di depan rumahnya. Kalau Tuan memerlukan saya, panggillah dengan menggosok lampu Tuan. Aladin kemudian menggosok lampu itu lagi dan seketika jin lampu keluar. Apa yang bisa aku bantu lagi Tuan? Aku lapar, aku belum makan. Seketika jin berkata, "Abrakadabra." Maka dengan sekejap tersajilah makanan lezat di hadapan Aladin. Alangkah senangnya Aladin melihat aneka makanan lezat tersebut. Makanlah Tuan, habiskan semuanya. Aladin menyantap seluruh makanan itu dengan lahap. Selesai makan, jin itu pun meminta kepada Aladin untuk selalu membawa lampunya dan diminta untuk menggosoknya 3 kali jika menginginkan bantuannya. Semenjak itulah Aladin berteman dengan jin lampu. Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah menyimak cerita tentang Aladin? Nah, di dalam cerita Aladin itu tentunya ada beberapa tokoh, bukan? Apakah kalian bisa menyebutkan tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Di awal Ibu juga sudah menjelaskan sedikit tentang tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Ya, tokoh protagonis itu tokoh yang memiliki sifat baik, sedangkan antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat buruk. Baik, anak-anakku semuanya, agar kalian lebih jelasnya, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.